antara kedua langit, langit yang 7 dan bumi itu, kecuali manusia dan jin. Ada yang tunduk, patuh, ada yang tidak. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dan semuanya ini adalah tidak lain mereka semuanya tunduk patuh kepada Allah dan memujinya. Walakin akan tetapi la tasqahuna tasbihahum, kamu manusia tidak akan mengetahui bagaimana tata cara tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Maha Santun dan Maha Pengampun. Jemaah, dengan keterangan itu menunjukkan semuanya tunduk patuh mentaati aturan Allah, kecuali jin dan manusia. Wawal azizul hakim, dan dia Allah Maha Aziz. Aziz bisa diterjemahkan perkasa, karena tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Allahul Hakim, Allah tidak pernah ngawur dalam tindakannya. Semuanya itu berjalan sesuai dengan hukum-hukum Allah. Berulang kali saya sampaikan hukum Allah ada yang disebut dengan sunnatullah. Bahasa umumnya orang-orang umum non-muslim mengatakan hukum alam. Jadi kalau kita berbicara hukum alam ini, jangan terus mengatakan hukum alam, alam punya hukum sendiri. Hukum alam ini yang disebut dengan sunnatullah. Kemudian Allah punya hukum untuk aturan ibadah. Itulah yang semuanya disebut dengan syariatullah. Maka dengan adanya itu Allah disebut Al-Hakim, yang umum diterjemahkan Allah bijaksana. Nah ini kadang-kadang kalau sudah dialihkan bijaksana ini tidak akan ketemu hukum tadi. Jadi Allahul Hakim, Allah yang membuat hukum, dan hukum Allah tidak ngawur. Tidak ada hukum Allah, ketetapan Allah orang kafir masuk surga, itu enggak ada. Orang kafir menurut hukum Allah mereka itu masuk neraka. Dan orang yang beriman menurut hukum Allah pasti masuk surga. Kalau ada orang yang mengaku beriman tapi besok dimasukkan Allah neraka, berarti imannya yang belum benar menurut Allah, menurut hukum Allah. Itulah Allahul Aziz, Allahul Hakim. Allah Maha Perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Aziz kadang-kadang juga diterjemahkan Maha Mulia. Jadi Allah dengan kemuliaannya tidak akan bisa dipengaruhi oleh kondisi manusia. Manusia taat beribadah, Allah tetap Maha Mulia. Manusia tidak mentaati Allah, katakan seluruh manusia kafir, Allah tidak akan jatuh martabatnya. Allah tidak akan menjadi hina seandainya seluruh manusia kafir. Allah tetap Maha Mulia, dan mereka yang kafir pasti dimasukkan Allah neraka. Lahu mulkus samawati wal ardh. Dia Allah yang mempunyai kerajaan langit dan kerajaan bumi. Jadi kalau kita melihat ada kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh manusia sebagai rajanya,
itu bagian pengakuan manusia sendiri dengan kekuasaannya. Tapi hakikatnya langit dan bumi ini milik Allah. Maka biarpun mereka itu menjadi raja penguasa di bumi, contoh dalam Al-Quran Raja Fir'aun. Kalau mereka raja-raja itu tidak mematuhi Allah dan Rasulnya, maka tetap kelak dimasukkan neraka. Itulah yang tadi kita bicarakan di awal. Pada masa Nabi Ibrahim berhadapan dengan raja juga. Oleh karena itulah kalau kita lihat sejarah nabi-nabi Allah, yang dihadapinya adalah para raja. Dan semuanya tetap tidak akan patuh kepada nabi yang diutus Allah, karena raja itu beranggapan dirinya maha kaya, maha kuasa. Sampai-sampai yang lalu kita kaji dalam surat An-Nazi'at, Fir'aun menyatakan dirinya ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Akhirnya ketetapan Allah bagi raja-raja yang dolim itu tetap disiksa oleh Allah. Kalau yang lalu langsung diturunkan siksa dunia. Tapi sekarang ini di akhir zaman, siapapun yang mengaku berkuasa, kalau dengan kekuasaannya itu justru intervensi agama Allah, hati-hati besok di akhirat. Mereka tetap akan mendapatkan siksa dari Allah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah dengan kerajaan langit dan bumi itu milik Allah, maka manusia tidak akan bisa mampu mengalahkan Allah. Itulah yang dilanjutkan sifat-sifat Allah yang yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan. Dan Allah itu hayyun la yamut, Allah itu yang hidup dan tidak akan pernah mati. Yuhyi wa yumit. Allah mampu menghidupkan sesuatu yang tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada. Allah mengadakannya dan menghidupkannya. Dan Allah yang mampu pula mematikan semua makhluk yang diciptakannya. Itulah disebut Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu qadir, berkuasa. Jadi dengan keterangan ini jamaah sekalian yang berbahagia, tidak bisa manusia itu menentang Allah. Tidak bisa manusia bersekongkol dengan jin untuk menjatuhkan Allah. Bahkan manusia dengan kedudukannya sebagai makhluk, jin juga makhluk. Maka tidak pernah ada makhluk itu terjadi kalau tidak dihidupkan Allah dan diciptakan Allah. Maka segala-galanya yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan itu adalah Allah. Makanya Allah yang disebut ala kulli syai'in qadir, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itulah dengan perintah-perintah Allah, manusia dan jin yang diciptakan Allah, dan Allah tegaskan dalam ayatnya semuanya itu agar mereka manusia dan jin beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itulah yang sudah populer, sudah kita dengar bersama, bahkan kita hafalkan.
Jadi tugas manusia dari Allah hanya satu, ibadah. Dan jin juga demikian, ditugasi Allah ibadah. Dan tata cara ibadah tidak mengikuti keyakinan masing-masing. Semua perintah ibadah itu manusia diperintahkan mengikuti Rasul yang diutus Allah. Dalam hal ini, di akhir zaman ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengaku beribadah tidak mengikuti Nabi Muhammad, besok ibadahnya ditolak. Karena kita seluruhnya manusia di akhir zaman ini adalah umat Muhammad. Tapi kita mendapatkan keterangan dari manusia yang kafir bahwa kita di akhir zaman ini terdiri dari beberapa umat. Ada umat Islam, ada umat Yahudi, ada umat Nasrani, ada umat Majusi, ada umat Sobiin, ada umat Hindu, ada umat Buddha, ada umat Konghucu, dan yang lain-lain yang tidak kita ketahui. Inilah pinternya mereka orang kafir menguraikan umat-umat yang ada. Seolah-olah Nabi Muhammad itu hanya nabinya orang Islam. Umat Nabi Muhammad seolah-olah hanya umat Islam. Padahal tidak demikian menurut Allah. Sebab Allah mengutus Rasul itu pada setiap umat. Dan Nabi Muhammad ini diutus Allah untuk umat akhir zaman. Cuman manusia di awal sudah kita bicarakan, ada yang patuh, ada yang tidak. Maka yang patuh kepada Nabi yang diutus Allah, dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah yang disebut orang Islam. Yang tidak mematuhi Nabi Muhammad, mereka itulah yang disebut Allah orang-orang yang kafir. Maka dengan iman dan kafir, Islam dan kafir inilah mereka seluruhnya yang kafir itu kelak akan masuk neraka meskipun mereka mengakui beragama. Jangan mengatakan orang kafir itu tidak beragama. Jemaah, kemudian Allah melanjutkan dengan sifat-sifatnya. Pertama, huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang awal. Kita tidak tahu kapan mulai adanya Allah dan siapa yang menciptakannya. Kalau kita ditanya siapa yang menciptakan Allah, ya usah dijawab. Kita berlindung aja kepada Allah dari ucapan mereka yang tidak dibenarkan Allah. Kita tidak akan tahu karena Allah itu sendiri pencipta. Kalau ada pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, berarti Allah itu kan makhluk. Berarti ada zat tertinggi sesudah Allah. Nah, padahal Allah itu zat yang paling tinggi. Huwa, dialah Allah al-awwal. Awal di sini kita tidak tahu awalnya. Wal akhir, dan dia Allah yang paling akhir. Kita tidak tahu kapan akhirnya Allah. Maka dengan semuanya ini kita tidak akan pernah melihat Allah karena Allah yang awal. Kita juga tidak akan mengetahui Allah berkesudahan kapan akhirnya. Tapi dengan ciptaan-ciptaan Allah inilah kita bisa mengatakan bahwa Allah itu ada meskipun kita tidak pernah melihat Allah. Dengan apa yang diciptakan Allah, kita baru mengatakan bahwa Allah itu ada. Karena mustahil kalau ada barang ciptaan tidak ada yang menciptakan.
Maka dengan ciptaan Allah langit dan bumi yang kita lihat, kita tinggal di bumi sebagai tempat tinggal hamparan yang dihamparkan Allah, dan langit sebagai atap kita yang bisa kita nikmati keindahannya, maka semuanya ini pertanda bahwa ada yang menciptakannya, dan semuanya itu akan hancur kecuali Allah. Hayyun la yamut, kullu syai'in halikun illa wajaha. Surat Al-Qasas. Allah menjelaskan seperti itu, maka yang disebut Allah adalah yang awal, yang akhir kita tidak akan mengetahui, tapi kita harus yakin dan percaya. Kemudian Allah menyebutkan sifat yang lain, wad-dhahir wal batin. Allah yang dhahir dan Allah yang batin. Hati-hati dengan sifat Allah yang dhahir. Kalau yang batin jelas kita tidak melihat Allah, tapi yang dhahir, Allah yang lahir, yang dhahir, yang nampak. Inilah anggapan orang-orang yang meyakini adanya penjelmaan Allah kepada manusia. Karena Allah mempunyai sifat lahir, sifat dhahir, sifat yang nampak, mustahil kalau tidak dijelmakan. Nah ini hati-hati. Akhirnya ada yang meyakini Tuhan manusia, yang disebut dengan penjelmaan dari sifat-sifat Allah. Maka dengan sifat Allah yang dhahir ini, bukan kok Allah menjelma dirinya dan diwujudkan pada makhluk ciptaannya. Justru dengan sifat dhahir Allah ini, yang dimaksud adalah apa-apa yang kita lihat dari hasil karya Allah, ciptaan Allah yang disebut makhluk. Dengan makhluk yang diciptakan Allah itulah kita bisa melihat adanya yang menciptakan, yaitu Allah. Seolah-olah dengan apa yang diciptakan dan yang menciptakan itu wujud nampak. Padahal tidak demikian seharusnya. Dan Allah akan menjelmakan dirinya, menampakkan dirinya besok kalau di akhirat, bukan sekarang di dunia. Sebab Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya, Nabi, apakah kita besok di akhirat bisa melihat Allah dengan mata kepala kita, dengan kasat mata, dengan mata telanjang? Jawab Nabi dengan memberikan perumpamaan, apakah kamu bisa melihat bulan purnama di dunia ini? Ya Rasul, tentunya kita bisa melihat bulan purnama. Bagaimana dengan penglihatanmu tentang bulan purnama itu betul-betul indah? Itu baru ciptaan Allah. Oleh karena itu di akhirat kelak kamu bisa melihat siapa yang sesungguhnya menciptakan bulan purnama itu. Itulah Allah yang kamu kelak bisa melihatnya. Dengan sifat ghaibnya, dengan Allah yang menyebutkan dirinya zahir, bukan Allah menjelmakan pada makhluknya, tapi dengan makhluk ciptaan itulah kita harus meyakini adanya pencipta. Maka dengan adanya pencipta itu, itulah sifat Allah yang zahir. Oleh karena itu, dengan batinnya Allah, sifat batinnya Allah, Allah menunjukkan sifat yang batin. Allah itu lebih dekat dengan kita. Allah menunjukkan dengan batinnya itu mengetahui segala apa yang kita miliki, baik lahir kita maupun batin kita. Allah melihat hati kita. Itulah yang Allah jelaskan di dalam surat Qaf,
nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayat nomor 16, kami kata Allah lebih dekat pada manusia itu sampai disebutkan dekatnya Allah seperti urat nadi atau urat leher, yang manusia dengan batinnya bisa dilihat Allah. Allah melihat hati manusia. Allah mengetahui batin manusia. Itulah disebutkan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jamaah, dengan keterangan-keterangan ini menunjukkan manusia yang diperintah Allah ibadah, dan Allah pun maha mengetahui mulai manusia itu kerentek di dalam hati, manusia mengucapkan dan manusia berbuat, pasti diketahui oleh Allah. Itulah sebabnya setiap peribadatan yang diperintah Allah dan Rasul menyampaikan kepada kita manusia ini, semuanya harus diawali dengan niat. Ibadah tanpa niat tidak sah. Itulah yang menjadi ketetapan, dan besok yang dinilai Allah adalah niat ibadah seseorang itu. Ikhlas dan tidaknya itulah yang Allah nilai. Jadi kalau ada manusia beribadah kepada Allah, niatannya tidak ikhlas karena Allah, di dunia ini dikabulkan Allah, tapi di akhirat tidak akan mendapatkan nilai ibadah. Itulah yang disebut mereka itu beribadah tapi riya. Dan riya itu adalah sesuatu yang disebut kemusyrikan yang paling kecil. Itulah sebabnya dosa-dosa syirik, dosa-dosa menyekutukan Allah itu tidak akan diampuni oleh Allah. Dan kemusyrikan itu semuanya menghancurkan peribadatan. Baik kemusyrikan yang paling kecil, dan Allah tidak mau itu, yang dikehendaki Allah manusia itu betul-betul mukhlisina lahuddin. Di dalam beragama, manusia itu harus benar-benar ikhlas. Pengertian ikhlas ini murni semata kepada Allah. Dan mereka yang ikhlas itu adalah orang yang benar-benar tauhid kepada Allah. Itulah surat Al-Ikhlas yang sudah kita kaji yang lalu, disebut surat Al-Ikhlas. Tapi kandungan ayat 1 hingga yang terakhir berkaitan dengan tauhid yang menjelaskan sifat-sifat Allah dan bagaimana kita kepada Allah. Maka dari itu, orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah hanyalah orang yang sudah mempunyai jiwa tauhid. Kalau ada orang itu dianggap Allah musyrik, maka tidak akan masuk surga. Itulah yang ayat nomor 48 surat An-Nisa, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukannya, tapi Allah mau mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jamaah, Allah mengetahui segala sesuatu ini adalah baik yang lahir maupun yang batin diketahui Allah. Baik daun-daun seluruh yang ada di muka bumi ini juga diketahui Allah. Pengertiannya ala bikulli syai'in,
dengan terhadap sesuatu, yaitu yang diciptakan Allah. Alim, Allah pasti maha mengetahui. Tidak ada sesuatu yang lewat dari pengawasan Allah. Semuanya pasti diketahui Allah. Dengan pengetahuan Allah inilah, khususnya manusia yang diwajibkan ibadah, supaya nanti Allah betul-betul bisa membalas dengan adil. Dan tidak akan bisa dituntut oleh manusia. Manusia beribadah tapi dimasukkan neraka oleh Allah, bukan kok salah Allah. Allah tidak ngawur, karena mungkin ibadah orang itu yang belum benar. Maka dengan ibadah yang tidak benar pasti ditolak ibadahnya. Mudah-mudahan dengan keterangan ini kita semakin yakin dan mantap akan tauhid kita, dan kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang disebut mereka berbahagia fit dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dengan ini semuanya kita mampu mengikuti dengan ikhlas karena Allah. Dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita bila kita kembali menghadap Allah. Itulah tanda hamba-hamba Allah yang selamat dari siksa neraka. Mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan kita. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan, monggo. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Isra Mi'raj Ustaz yang ada di Baitul Maqdis, karena Nabi Muhammad mengimami seluruh nabi-nabi yang dahulu. Apakah itu berbentuk roh, apakah berbentuk roh dan jasmani Ustaz? Ya, makasih. Ya. Kalau berbicara Isra Mi'raj itu disebut mukjizat. Tentunya dengan mukjizat itu segala sesuatunya yang tahu persis adalah Allah dan Rasul-Nya. Cuman kisah-kisah seperti itu seringkali manusia menerimanya dengan akal pikiran. Berulang kali kalau berbicara mukjizat itu pasti tidak masuk akal. Seperti tadi, api diperintah Allah kok taat, padahal akal nggak bisa menerima. Burung diperintah Allah kok taat, lebih-lebih yang dikisahkan kerikilnya itu panas. Kok cucuknya burung atau paruhnya ini kok gak kepanasan? Maka semua yang terjadi dalam cerita Isra Mi'raj, perjalanan itu perjalanan Nabi yang diawali dengan surat Al-Isra itu Subhanah, Maha Suci Allah. Kalau sudah Maha Suci Allah, Allah tidak ngawur. Dengan yuhyi wa yumit, Allah bisa menghidupkan dan mematikan. Saat orang mati kemudian dihidupkan Allah sebentar, apa Allah tidak bisa. Nah, inilah yang kita harus menerima kepercayaan mukjizat itu apa adanya, dan kita kembalikan pada Rasulullah. Itu bukan urusan kita dalam artian tentang Isra Mi'raj itu kehendak Allah, ingin Allah tunjukkan pada hambanya. Makanya di dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya. Tentang Isra Mi'raj saja berselisih. Apa Nabi diangkat itu bersama rohnya, bersama jasadnya, roh dan jasad? Apa roh saja gegeran, tidak pernah selesai dari dulu. Tapi kalau kita berbicara abdun, hamba itu kan jasad dan roh. Masa roh disebut abdun? Gitu? Ayatnya kan bi abdihi.
Lah dari sinilah akhirnya linuriyahu min ayatina. Ingin kami perlihatkan kepada dia, bukan kepada manusia seperti kita. Ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami. Lah disinilah kita harus yakin. Makanya kalau itu kita cermati dengan akal kita geger, gak mari-mari. Sampai ada orang sekarang ini tidak mengakui adanya mukjizat, gak percaya. Nah, hati-hati. Insya Allah ngaten Bapak. Jadi kalau bertanya tentang ruhnya apa jasadnya, mungkin saat itu Allah menghidupkan beberapa yang ditunjuk oleh Allah yang dihidupkan, bisa jadi. Ya, kita harus mempercayai apa adanya. Allah Maha Kuasa, yuhyi wa yumit, bisa mematikan, bisa menghidupkan. Insya Allah seperti itu. Sekali lagi Ustaz, Nabi Muhammad itu kan dosanya maksum, diampuni sebelum dan sesudahnya. Ya. Tapi Nabi Muhammad mau Isra ke langit Sabtu itu, mengapa sama Jibril kok dioperasi jasadnya? Mengapa? Dioperasi. Dioperasi. Iya. Nah, itu lagi kisah-kisah seperti itu dalam arti Allah mensucikan diri Nabi. Ya memang dari sanalah akhirnya Nabi itu terjaga. Maksum itu artinya terjaga, Bapak. Namanya manusia masih bisa berbuat salah, tapi semuanya itu merupakan pelajaran-pelajaran tidak hanya untuk Nabi saja. Seperti dalam peristiwanya Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi kedatangan tamu yang buta, Nabi melengos. Akhirnya ditegur Allah dengan ayatnya Abasa wa tawalla. Muhammad, kenapa kamu bermuka mesum, bermuka musam, cemberut, tidak menyenangkan, dan kamu melengos, padahal yang datang kepadamu seorang yang buta. Inilah bentuk-bentuk terjaganya Nabi. Dan Nabi hatinya dibersihkan Allah. Seandainya Nabi masih mempunyai sifat yang mengikuti hawa nafsu, pasti ayat ini disembunyikan, Bapak. Sebab ayat ini teguran kan? Kenapa masih disampaikan? Padahal itu mengenai diri Nabi, dibaca seluruh orang hingga akhir zaman. Nah, disitulah maksumnya Allah senantiasa menjaga dan mengampuni Nabi. Sebab Nabi kehendak Allah dan Nabi pasti dimasukkan Allah surga. Tidak ada Nabi yang masuk neraka. Tapi ada satu Nabi masuk perut ikan. Nabi Yunus. Itu dalam rangka ya kemaksumannya tadi. Supaya semuanya ini menjadi cerita dan manusia bisa mengambil pelajaran. Kalau nggak ada cerita seperti itu, kita kan nggak bisa mengambil pelajaran yang baik. Semua yang dikisahkan Allah itu benar adanya. Insya Allah demikian. Itulah yang perlu kita ambil pelajaran. Bukan gegeran masalah-masalah yang apa saat itu dilakukan Nabi Isra Mi'raj, kita tidak mengetahui. Jangankan kita, sahabat yang lalu pun nggak tahu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq tinggal percaya. Dan Nabi yang diperintahkan Allah dari hasil Isra Mi'raj itu hanya sholat. Nabi tidak pernah menceritakan dalam arti memerintahkan itu, tidak. Hanya itu kisah-kisah yang di dalam seperti itu. Tapi penekanan perintahnya waktu Isra Mi'raj adalah itulah yang harus kita angkat bersama sesungguhnya. Dan semuanya yang terjadi dalam perjalanan Isra Mi'raj itu hanyalah Allah ingin memberitahu tanda kekuasaannya kepada abdihi, hambanya, yaitu Rasulullah. Insya Allah demikian. Wonten malih, monggo silakan kalau ada, saya berikan waktu.
Oke, monggo Bapak. Ya Ustaz, saya mau tanya Ustaz gini. Saya waktu sholat subuh Ustaz di daerah saya. Apa Pak? Saya sholat subuh di daerah saya Ustaz. Itu imamnya itu lupa membaca kunut Ustaz. Jadi itu apa kunut itu Pak suatu wajib apa enggak Ustaz? Tidak wajib. Tapi begini Ustaz. Jadi waktu dia itu lupa membaca kunut, tapi dia itu sujud sahwi Ustaz. Tapi saya enggak ikut. Itulah yang diyakini mereka seperti itu. Sebab bicara kunut, Nabi tidak pernah kunut subuh saja. Nabi itu kunut 5 waktu. Dan setelah itu Allah menurunkan surat Ali Imran. Insya Allah ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un. Ayatuba alaihim au yu'adzibahum. Muhammad itu bukan urusanmu untuk supaya mereka itu bertobat atau mereka itu mendapat siksa. Maka Nabi meninggalkan kunut seluruhnya. Dan tentang kunut subuh, hadisnya itu dianggap lemah. Ada yang mengatakan itu hadis yang mengada-ngada. Wallahu a'lam. Dengan keterangan itulah Nabi tidak pernah kunut subuh saja. Nabi kunutnya seluruh sholat. Dan setelah itu Nabi tinggalkan seluruhnya. Maka kita-kita yang tadi juga sudah kita lakukan sholat subuh ya tidak pakai kunut. Insya Allah demikian Bapak. Jadi peristiwa kunut itu Nabi tidak pernah kunut subuh. Nabi kunut seluruh sholat. Dan ditinggalkan kunut seluruhnya setelah diturunkannya surat Ali Imran. Ayat 128. Oke, leres Pak. Silakan. Yang lain kalau ada, monggo. Pertanyaannya adalah, debus ini memang ada tuntunannya mempelajari ilmunya gitu ya. Karena saya itu ada debus kawan saya, artinya debus itu bukan tidak hanya pelaku atau pemain. Ada kawan kerja wanita lagi ya, pakai besi panas, tempelkan di pipinya, tapi juga nggak merasa panas. Itu gimana gitu Mas Abdan? Ya, kalau sekarang terjadi seperti itu bukan mukjizat Allah, bukan juga karomah. Itulah yang umum disebut bahasa umumnya magic. Nah, kalau sudah berbicara magic, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102 itu disebut sihir. Makanya ada manusia mengatakan white magic, magic yang putih dianggap benar. Ada yang black magic, magic yang hitam dianggap yang salah. Padahal menurut Allah semuanya itu sihir. Kalau sihir yang mengajarkan kepada manusia itu syaitan. Baik yang disebut white maupun black. Jadi tidak ada magic itu white. Sihir kalau untuk menyakiti manusia disebut black magic, itu tadi apa yang bahasa Jawanya santet. Nah, kalau seperti Bapak ceritakan tadi, itu semuanya ya bagian dari sihir kalau menurut bahasa Allah. Itu bukan mukjizat, bukan karomah. Itu ilmu. Makanya kalau ilmu bisa ilmu sihir. Dan ilmu sihir itu tidak pernah ada yang dari Allah. Oleh karena itulah orang-orang kafir dulu mengatakan Quran ini sihir. Nah, kalau Quran dikatakan sihir, maka
mereka tidak meyakini bahwa Quran itu dari Allah. Yang heran umat Islam akhir zaman, percaya Quran dari Allah juga percaya sihir itu dari Allah. Lah ini keliru. Jadi itu sihir Bapak kalau dalam bahasa Al-Quran. Ya semua biarpun ulama maupun siapa, karena berbicara nuwun sewu. Kalau mereka mengakui itu dari jin, tapi mereka mengatakan jin yang saya pakai ini jin Islam. Lah ini ketipunya di situ. Ada dua jin, jin kafir, jin Islam. Kalau jin Islam kan sama-sama Islamnya. Hati-hati. Allah tidak pernah mewajibkan ibadah hablum minal jin. Ibadah ada dua, hablum minallah, hablum minan nas. Nah kalau ada manusia berhubungan dengan jin, hati-hati. Kalau besok disalahkan Allah, jangan mengatakan Allah kejam. Dan jin senantiasa mengganggu manusia. Dalam hal apa? Kemusyrikan. Supaya manusia tidak murni lagi tauhid. Itulah gangguan jin. Dan jin bisa menyesatkan manusia dengan ayat-ayat Allah. Jangan dikira jin tidak pandai membaca Quran. Hati-hati. Tidak bisa difahami. Jadi semuanya itu bukan malaikat, Pak. Itu jin semuanya yang masuk pada diri orang itu. Merekayasa. Makanya seringkali saya dengan istilahnya, jin itu pandai main sinetron. Yang kita dijadikan aktor dan aktrisnya. Produser dan sutradaranya jin. Akhirnya kita yang diadu domba nanti. Insyaallah demikian Bapak. Jadi semuanya itu dibantu jin. Terakhir satu saja kalau ada, monggo. Dalam Al-Quran surat Kahfi niku napa. Ya, sebatas keperluan kebutuhan saat itu, memang kalau berbicara Dzulqarnain itu orang alim, dan bisa saja sebelum Nabi Muhammad diutus, karena ceritanya Nabi sendiri, orang Bani Israel, setiap Nabi itu meninggal digantikan Nabi-Nabi yang lain. Dan saat itu semua Nabi bisa komunikasi dengan Allah. Tapi ajaran induknya katakan kalau setelah Nabi Isa, berarti induknya ya Injil. Allah tidak menurunkan kitab lagi. Kalau induknya Taurat, setelah Nabi Musa wafat, maka nabi-nabi yang meneruskan ini ya Taurat. Dan Nabi ini bisa komunikasi langsung dengan Allah. Lain dengan sekarang. Sekarang ini terakhir Nabi Muhammad. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad, Allah tidak mengutus lagi Nabi. Yang diwariskan manusia supaya mempelajari Quran dan hadis. Lain dengan dahulu. Dzulqarnain insya Allah masih seperti itu. Itulah diabadikan Allah dalam Al-Quran. Dan Ya'jud Ma'jud itu memang kaum yang hanya bisa merusak. Nah saat itu Allah memberikan kekuatan pada Dzulqarnain. Di dalam sejarah yang disebutkan dalam surat Kahfi, inilah yang harus kita ikuti, ketauhidan Dzulqarnain. Makanya kalau ada orang mengatakan aku mengikuti Nabi Isa, aku mengikuti Nabi Musa,
kalau sekarang ini tidak benar adanya, justru kalau mereka yang taat pada Nabi Musa dan Nabi Isa, setelah Nabi Muhammad diutus, pastilah mereka mengikuti Nabi Muhammad. Karena ajaran Musa, ajaran Isa dengan Nabi Muhammad ini satu, yaitu ajaran tauhid. Betul Bapak, itu sungguh seperti itu kekuatan yang saat itu diberikan Allah. Sesuai dengan kebutuhan saat itu, soal seluruhnya ditutup atau tidak, ya tentunya kita tidak bisa membuktikan secara kasat mata. Tapi saat itu peristiwa Ya'juj dan Ya'juj tetap dikalahkan oleh Dzulqarnain. Itulah atas pertolongan Allah, bukan kekuatan dan kesaktiannya Dzulqarnain. Tidak ada orang sakti itu, tidak ada. Nah sekarang aja adanya orang sakti. Sampai Mbah Marijan dikatakan dulu sakti. Akhirnya dapat extra jos. Sekarang ya mati. Tidak ada orang sakti itu sesungguhnya. Semuanya itu dipengaruhi oleh jin. Kenapa bisa terjadi? Karena Allah tidak akan menyiksa hambanya di dunia. Besok di akhirat baru dihakimi oleh Allah. Wal amru yauma idzil lillah. Manusia tidak bisa membantah. Ya Allah, saya sholat ya, saya haji ya, tapi kamu masih musyrik, kamu menyembah jin. Orang yang berhubungan dengan jin di dunia besok dikatakan Allah menyembah jin. Hati-hati loh ya. Karena Allah tidak mewajibkan ibadah hablum minal jin. Seandainya manusia diwajibkan ibadah hablum minal jin, yang masuk surga semuanya jin, manusia masuk neraka karena dibujui, ditipu oleh jin. Itulah rahman rahimnya Allah kepada kita. Maka kita diwajibkan ibadahnya dua, hablum minallah, hablum minannas. Bagaimana ibadahnya jin? Hablum minallah dan hablum minal jin. Kalau jin muncul mengganggu manusia, berarti ini jin yang jahat. Meskipun jin mengaku Islam, mengaku iman, tapi semuanya untuk menyesatkan manusia. Mudah-mudahan kita tidak disesatkan oleh jin, karena jin itu bisa masuk peredaran darah kita. Dikatakan oleh Allah, yuwas wisufi sudurinas minal jinnati wanas. Bisa mengganggu langsung hati manusia, yaitu dari golongan jin maupun manusia. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menerima amal ibadah kita dan meridhoinya, agar kita bahagia fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.